Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran Seni Budaya. Ibu harapkan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan yang lalu, kita membahas tentang gaya dan bernyanyi lagu daerah. Nah, untuk pertemuan sekarang, kita akan membahas selanjutnya yaitu bab 4 tentang teknik bermain alat musik tradisional. Nah, kompetensi dasarnya bahwa kalian belajar tentang teknik bermain alat musik tradisional adalah yang pertama, memahami teknik permainan salah satu alat musik tradisional secara perorangan. Dan selanjutnya, memainkan salah satu alat musik tradisional secara perorangan. Nah, simak baik-baik peta konsep pada bab 4 tentang teknik bermain alat musik tradisional. Di sini sudah jelas, silahkan kalian simak baik-baik. Terdapat beragam musik tradisional, teknik bermain musik tradisional, dan juga latihan bermain musik tradisional. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya tinggal kalian baca, simak baik-baik bahwa terdapat 5 tujuan pembelajaran dalam bab 4 teknik bermain alat musik tradisional. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari adalah tentang jenis musik tradisional Indonesia. Bahwa musik memang merupakan bahasa universal. Karena dengan musik, kalian dapat mengekspresikan perasaan. Musik tersusun atas nada, kata, dan melodi yang terangkum menjadi satu. Nah, di sini bahasa musik dapat dipahami lintas budaya, agama, suku ras, dan juga kelas sosial. Nah, dengan praktiknya bahwa musikalitas seseorang pasti berbeda-beda. Disebabkan oleh apa? Oleh faktor internal dan juga faktor eksternal. Secara internal, musikalitas dipengaruhi oleh bakat dalam kalian. Sedangkan faktor eksternal lebih ditentukan oleh kesukaan atau kegemaran. Nah, bahasa trennya hobi dan lingkungan tempat tinggal. Selanjutnya, Ibu akan berikan contoh-contoh alat musik tradisional Indonesia. Nama alat musiknya juga asal daerahnya. Silahkan kalian simak baik-baik. Selanjutnya, teknik bermain alat musik. Nah, di sini bahwa instrumen musik tradisional pasti banyak macamnya. Selain dibagi menurut sumber bunyinya, juga alat musik tradisional bisa dipilah-pilah berdasarkan bentuknya. Coba kalian lihat, terdapat beberapa bentuk dalam alat musik tradisional. Yang pertama, bentuk tabung. Silahkan kalian simak baik-baik. Di sana Ibu sudah memberikan contohnya. Dan juga terdapat gambarnya. Silahkan. Selanjutnya, yang kedua, bentuk bilah. Nah, kenapa disebut bentuk bilah? Karena tidak memiliki rongga. Jadi, kekuatan bunyinya harus didukung oleh perangkat lain, seperti wadah gema sebagai ruang resonator. Nah, cara memainkan alat ini dengan cara dipukul. Silahkan simak baik-baik. Di sana sudah Ibu jelaskan dan lihat gambarnya. Alat musik dengan bentuk bilah. Selanjutnya, yang ketiga, bentuk pencon. Nah, ini berasal dari kata pencu
dari Jawa. Jadi artinya bagian yang menonjol dari suatu bidang datar atau yang dianggap datar. Ini biasanya dimainkan secara dipukul. Nah, Ibu akan berikan contoh dari alat musik tradisional dengan bentuk pencon. Silahkan kalian lihat dan simak baik-baik contohnya. Selanjutnya, Ibu akan berikan contoh alat musik tradisional berikut cara memainkannya. Yang pertama ada kentongan. Nah, ini termasuk ke dalam bentuk tabung. Silahkan simak baik-baik gambarnya, lalu penjelasannya kalian baca dengan seksama. Yang kedua, talempong. Kalau ini termasuk ke dalam bentuk pencon. Kenapa? Karena bentuknya menonjol. Nah, lihat gambarnya oleh kalian. Selanjutnya, mengenal musik angklung. Yang akan kita pelajari lebih lanjut adalah tentang alat musik tradisional angklung. Angklung merupakan alat musik asli Indonesia yang jelas terbuat dari bambu dan merupakan warisan budaya bangsa Indonesia yang telah diakui secara internasional oleh UNESCO. Nah, angklung tumbuh dan berkembang pada masyarakat suku Sunda yang sering digunakan dalam upacara yang berkaitan dengan tanaman padi. Pada sistem alat musik angklung ini awalnya berlaraskan pelog, salendro, dan madenda. Nada-nada pada angklung dideskripsikan menjadi dog-dog lonjor yang memiliki 3 nada. Kemudian badut dan badeng yang memiliki 4 nada. Dan angklung buncis yang memiliki 5 nada. Selanjutnya, lihat oleh kalian, simak baik-baik. Ibu akan berikan jenis-jenis angklung. Yang pertama, ada angklung kanekes. Silakan kalian lihat gambarnya. Nah, ini termasuk ke dalam angklung kanekes. Yang kedua, angklung gubrag. Seperti ini bentuk dan gambarnya. Silakan kalian simak baik-baik. Nah, kalau angklung gubrag ini di atasnya ini dihias dengan kembang wiru. Nah, tapi bedanya antara angklung kanekes dengan angklung gubrag adalah kalau angklung gubrag tidak memiliki tangga nada. Selanjutnya, yang ketiga, ada angklung dog-dog lojor. Nah, coba kalian lihat contohnya. Ini gambarnya angklung dog-dog lojor. Ini juga sama, sering dipakai dalam upacara penghormatan Dewi Padi sebagai sarana untuk rasa bersyukur karena panen melimpah. Ini biasanya angklung dog-dog lojor ini digunakan sebagai alat musik pengiring dalam berbagai acara. Selanjutnya ada angklung badeng. Nah, ini contohnya angklung badeng. Ini biasanya dipakai untuk sebagai sarana hiburan dan media dakwah penyebaran agama Islam. Nah, angklung badeng ini jelas. Ini biasanya digunakan di mana? Di daerah kita, di daerah Garut. Tepatnya di Desa Sanding, Malangbong. Ini juga sama, sering dimainkan dalam ritual padi. Nah, angklung badeng ini ya berasal dari Garut. Nah, yang terakhir ada angklung buncis. Nah, angklung ini lebih tinggi, kemudian dihiasi dengan berbagai hiasan-hiasan warna-warni. Ini juga sama, fungsinya sebagai media hiburan, tetapi pada awalnya sering dipakai dalam acara ritual pertanian yang berhubungan dengan tanaman padi ketika panen tiba. Nah, jelas kan?
Coba kalian simak baik-baik nih gambarnya. Selanjutnya, yang keempat adalah berlatih angklung. Nah, angklung yang dikembangkan di sekolah adalah angklung padaeng. Jadi angklung padaeng ini alat musik dari bambu yang merupakan varian modern dari angklung. Nah, angklung padaeng ini terdiri dari dua kelompok. Yang pertama angklung melodi. Kenapa disebut angklung melodi? Karena angklung yang dipakai untuk membawakan melodi pokok saja. Nah, cirinya terdapat dua tabung bambu. Ini termasuk angklung melodi. Yang kedua, angklung pengiring. Nah, angklung pengiring ini dipakai untuk dipakai untuk mengiringi melodi pokok. Artinya akor, termasuk akor. Nah, angklung ini terdiri dari 3 atau 4 tabung. Tabung apa? Tabung bambu. Angklung yang memiliki 3 tabung bambu adalah angklung dalam bentuk trinada. Misalnya akor mayor dan akor minor. Sedangkan yang 4 tabung, angklung tersebut merupakan catur nada. Silakan simak baik-baik, baca dengan seksama. Selanjutnya, nah ini Ibu akan memperlihatkan bentuk atau gambar dari angklung padaeng melodi dan angklung padaeng pengiring. Silakan kalian lihat gambarnya, perbedaannya dengan teliti. Nah, dalam bermain angklung, jelas posisi tangan kiri digunakan sebagai gantungan, sedangkan tangan kanan menggoyangkan angklung tersebut sehingga berbunyi. Tangan kanan ditempatkan pada ujung bagian bawah angklung sesuai panjang pendeknya nada dan jelas berhenti jika rangkaian angklung yang lain telah berbunyi agar penampilan musik tidak terputus-putus. Agar lebih jelas lagi, silahkan kalian simak video cara memainkan angklung yang baik. Agar kalian lebih jelas, silahkan kalian simak video berikut ini tentang bagaimana cara memainkan alat musik angklung dengan baik.
Nah, bagaimana? Sudah kalian simak video cara memainkan alat musik angklung yang baik? Nah, sekarang tugas kalian di rumah agar kalian lebih memahaminya lagi tentang materi yang telah Ibu sampaikan. Berikut tugas mandiri untuk kalian. Silahkan kalian simak baik-baik. Di sana ada tugas pengetahuan dan juga ada tugas keterampilan. Silahkan kalian simak baik-baik tugas mandirinya. Itulah materi untuk pertemuan hari ini. Nah, selanjutnya jangan lupa Ibu ingatkan kembali, kerjakan tugas mandirinya agar kalian lebih memahami materi yang telah Ibu sampaikan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.